polisi menemukan tubuhnya telanjang bulat dengan selotip menempel di bagian rambutnya. Kali ini kita akan ke negara Amerika Serikat, di mana ada seorang wanita yang bernama Kira Steger. Dia lahir pada tanggal 19 November 1982 di Illinois, Amerika Serikat. Ibunya bernama Marcy Steger, sedangkan ayahnya bernama Jay Steger. Kira digambarkan oleh orang terdekatnya sebagai sosok wanita yang menarik, penuh antusias dan bahagia dengan hidupnya. Di usianya yang ke-30 tahun, dia bekerja sebagai CO manager di sebuah toko pakaian di Mall of America. Rekan kerjanya sangat suka bekerja dengannya karena selalu membawa energi positif untuk sekitarnya. Terlepas dari semua yang sudah dia miliki, Kira masih punya keinginan untuk bersekolah dan menjadi seorang guru. Kira menikah dengan seorang pria bernama Jeffrey Trevino pada tahun 2010. Pada awal 2013 terjadi musim dingin yang buruk di kota itu. Banyak toko-toko yang tutup karena tidak memungkinkan tetap berjualan dalam kondisi yang sangat buruk. Namun Kira tetap bersemangat untuk pergi ke tempat kerjanya karena dia sangat mencintai pekerjaannya. Kira adalah seorang pekerja yang sangat rajin dan tidak pernah izin kerja, bahkan di cuaca terburuk. Pada tanggal 21 Februari 2013, Kira terakhir kali terlihat di Mall of America saat dia sedang berkencan dengan suaminya. Kira dijadwalkan untuk bekerja lagi pada tanggal 23 Februari. Namun dia tidak muncul di tempat kerjanya tanpa memberitahu apapun. Rekan kerjanya pun merasa khawatir karena itu satu hal yang tidak mungkin dilakukan Kira sebelumnya. Kira tak bisa dihubungi. Rekan kerjanya kemudian menelepon suaminya yang bernama Jeffrey. Jeffrey berbicara tentang hilangnya Kira dengan petugas keamanan di mall, dan petugas menyarankan menunggu sampai keesokan hari sebelum melaporkannya ke polisi. Tanpa menyadari kalau Kira telah hilang lebih dari 1 hari. Pada tanggal 24 Februari 2013, Jeffrey akhirnya melaporkan hilangnya Kira ke polisi dan juga memberitahu tentang kabar itu ke keluarga Kira. Jeffrey memberitahu polisi kalau Kira telah pergi ke gym 2 hari sebelumnya, pada pagi hari di tanggal 22, dan dia tidak terlihat lagi sejak saat itu. Akhirnya polisi memulai pencarian dan mereka menemukan adanya gulungan lakban di Danau Keller Lake Regional Park di Maplewood. Ternyata terdapat rambut manusia dan bulu hewan putih di atasnya. Pihak berwenang yakin kalau itu ada hubungannya dengan kasus hilangnya Kira. Bukti lain dalam kasus ini juga ditemukan tas di Danau Keller Lake Maplewood yang berisi pakaian dan bantal yang berlumuran darah. Lalu dicocokkan oleh petugas dengan DNA Kira dan hasilnya cocok. Selanjutnya pihak berwenang menemukan mobil Kira terparkir di tempat parkir mall yang sama tempat dia bekerja. Saat menggeledah kendaraan itu, pihak berwenang menemukan adanya noda darah di bagian bagasi. Polisi akhirnya mengeluarkan surat perintah untuk bisa memeriksa rumah Kira, dan penggeledahan rumah secara menyeluruh juga mengungkapkan adanya noda merah lebih lanjut. Dalam penyelidikan itu, polisi menemukan bahwa pernikahan Kira dan suaminya sedang mengalami masa sulit. Di dalam tas Kira ditemukan adanya surat cerai
di mana formulir masih tampak kosong, seperti baru saja didownload dari internet. Beberapa bulan setelah hilangnya Kira, seorang pekerja menemukan tubuh Kira terapung di sungai Mississippi pada tanggal 8 Mei 2013. Polisi menemukan tubuhnya telanjang bulat dengan selotip menempel di bagian rambutnya. Dia bahkan baru bisa diidentifikasi menggunakan catatan gigi. Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa jari telunjuk Kira patah dan dia mengalami luka di bagian kepala. Dan juga ditemukan memar di dalam bibirnya. Otopsi juga menemukan hatinya robek. Ketika polisi pertama kali mengetahui tentang pernikahan Kira yang bermasalah, mereka langsung mencurigai suaminya. Kira telah memberitahu keluarga dan temannya bahwa dia ingin meninggalkan suaminya. Dia bahkan telah meminta ayahnya untuk membantu membayar sewa apartemen yang baru. Setelah menemukan noda merah di dalam mobil dan rumah yang ditinggali pasangan itu, kecurigaan polisi pun semakin meningkat. Di malam dia menghilang, Kira diajak berkencan oleh suaminya dalam upaya untuk bisa memperbaiki hubungan mereka. Pernikahan mereka bermasalah dan Kira berselingkuh dengan rekan kerjanya. Namun selama kencan tersebut, Kira berulang kali mengirimkan pesan kepada pacarnya yang sedang mengemudi ke Colorado. SMS yang terakhir dikirim oleh Kira pada pukul 23:44 dan pacarnya itu membalas SMS itu. Namun tak pernah ada respon lagi dari Kira. Dalam ponsel Kira tidak ditemukan adanya lagi aktivitas sampai akhirnya ponsel itu ditemukan beberapa minggu kemudian. Penyelidik yakin kalau Jeffrey menjadi marah ketika dia mengetahui dugaan perselingkuhan istrinya. Diyakini bahwa saat kembali ke rumah, Jeffrey mengetahui tentang SMS tersebut. Dan pasangan itu akhirnya terlibat pertengkaran yang diduga menyebabkan pembunuhan terjadi. Pihak berwenang menyimpulkan bahwa Jeffrey membunuh istrinya dan juga mengklaim bahwa Jeffrey menekan bantal di wajah istrinya hingga keras. Jeffrey mengatakan bahwa dia dan Kira tertidur setelah kencan mereka. Dan setelahnya dia mengaku meninggalkan rumah pada pukul 2 dini hari untuk mengisi bahan bakar mobil istrinya. Tetapi rekaman pengawas menunjukkan kalau dia mengemudi mobil ke arah yang berlawanan dengan rumah saat meninggalkan pom bensin. Para penyelidik yakin kalau dia membawa jenazah Kira di bagasi untuk membuangnya. Mobil Kira keesokan paginya terekam oleh kamera CCTV masuk di tempat parkir mal pada pukul 10 pagi. Kemudian sebuah taksi menuju ke daerah tempat rumah Kira dan Jeffrey, di mana kata supir taksi penumpang meminta diturunkan sekitar setengah blok dari rumahnya. Pernyataan supir taksi itu diperkuat dengan bukti CCTV rumah tetangga. Polisi menyimpulkan kalau Jeffrey yang berada di dalam mobil taksi tersebut, sehingga mereka menangkap dan mendakwanya dengan tuduhan pembunuhan tingkat kedua atas istrinya. Namun Jeffrey tetap mempertahankan kalau dirinya tidak bersalah. Pengacara berargumen, tetapi juri tidak menerima argumen itu dan Jeffrey ditahan di penjara dengan jaminan sebesar $1 juta Amerika. Selama persidangan berlangsung, Jeffrey mengaku kalau dia tidak bersalah atas kematian istrinya. Sementara jaksa menuduh kalau Jeffrey membunuh istrinya karena marah setelah mengetahui tentang selingkuhannya. Pembela mengklaim bahwa jumlah darah yang ditemukan di dalam rumah terlalu sedikit untuk sebuah hukuman atas Jeffrey. Pada bulan Oktober 2013, juri memutuskan kalau Jeffrey bersalah atas pembunuhan tidak disengaja tingkat 2. Jeffrey pada akhirnya dijatuhi hukuman 27,5 tahun.
Jeffrey mengajukan banding atas vonisnya dan mencari persidangan baru karena dia mengklaim bahwa vonis awalnya berdasarkan pada bukti tidak langsung. Namun pengadilan tidak menyetujui bandingnya dan menolaknya pada tahun 2015. Setahun kemudian, Jeffrey juga digugat oleh keluarga Kira atas kematian yang tidak wajar. Saat ini, Jeffrey dipenjara di permasyarakatan Minnesota dan baru akan memenuhi syarat atas pembebasan bersyarat pada tahun 2031.